Bismillahirrahmanirrahim. Liridhillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati mu'allifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahwatnya udah punya ini kitabnya ya? Punya semua yang belakang. Ada kitabnya? Mas ambilkan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kaffatil mukallafina ad-duhulu fi dinil islami was-subutu fihi ala ad-dawami waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Jadi kitab sulam ini yang dibahas adalah 3 hal. Yang pertama adalah tentang akidah ketauhidan, yang kedua tentang fikih, yang ketiga tentang apa yang ketiga? Kemarin tasawuf. Kemarin sebelum ngaji sulam kita ngaji Safinatun Najah. Safinatun Najah tentang bab fikih. Jangan sekali-sekali berani untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan seorang laki-laki, seorang perempuan apabila belum paham tentang fikih. Keberkahan dalam rumah tangganya kurang karena nggak punya ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Wajib alaika fatil mukallafina ing atase sekabehane wong mukallaf kabeh ad-dukhulu fiddini apa manjing ing dalem agama Islam wa subutu fihi lan wajib natepi ing dalem agama Islam alat dawami ing atase selawase wal tizamu ma alaihi lan netepi ing barang kang wajib apa ing atase mukallaf kabeh minal ahkami bayani saking pira-pira hukum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu adalah wajib. Faslun utawi iki iku fasol sawiji. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina duhulu fi dinil Islam ing atase sakabehane wong mukallaf kabeh apa manjing fi dinil Islam ing dalem agama Islam wasdubutu fihi lan wajib netepe ing dalem agama Islam alat dawami ing atase sak lawase wal tizamu lan netepe ing barang kang wajib apa ma
alaihi ing atasi mukallaf kabeh minal ahkami bayani saking pira-pira hukum. Yajibu wajib ala kafatil mukallafin ing atasi wajib kepada semua orang-orang mukallaf ad-duhulu masuk fi dinil Islam ke dalam agama Islam, wasbutu fihi dan tetap memeluk agama Islam ala dawami sepanjang hidupnya, waltizamu ma lazima alaihi lan tunduk dan patuh kepada dan tunduk dan patuh semua orang mukallaf tadi minal ahkami dari kepada hukum-hukum syariah yang diatur dalam Islam. Jadi orang yang mukallaf semuanya itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Mukallaf, orang mukallaf, yang dimaksud dengan orang mukallaf ialah orang yang punya akal sehat dan juga baligh dan punya akal sehat, itu orang mukallaf. Orang mukallaf bagi laki-laki, dikatakan laki-laki itu mukallaf, satu, apabila dia sudah baligh, dua, mempunyai akal sehat. Ciri-cirinya baligh bagi laki-laki ada dua di antaranya. Salah satunya boleh. Yang pertama, tatkala dia mengeluarkan mani. Yang kedua, baligh tatkala seseorang keluar mani, baik melalui mimpi. Terus yang kedua, dikatakan baligh seseorang itu apabila sudah berumur 15 tahun. Yang kedua, bagi perempuan yang dikatakan mukallaf, yang pertama sama baligh, yang kedua berakal sehat. Balighnya bagi seorang perempuan ada tiga. Bisa salah satunya, satu, keluar mani. Yang kedua, haid. Yang ketiga, umur 15 tahun. Apabila sudah mencapai umur 15 tahun, tidak keluar mani, tidak haid, itu tetap dikatakan baligh. Wajib orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, itu masuk ke dalam agama Islam dan menganut agama Islam selama-lamanya sampai akhir hayatnya, dan patuh dan tunduk kepada ajaran Islam, kepada hukum-hukum syariah yang berada di dalam Islam. Terus Mas. Famimma yajibu ilmuhu moko setengah saking barang kang wajib apa ngeruhi ing barang lan nikodaken ing barang wa tiqaduhu mutlaqan hali mutlak wan nutqu bihi lan ngucapaken kelawan
fil hali ing dalem sak nalika ing kana kafiron lamun ana sapa wong ing iku kafir wa illa fa fis sholati lan mun ora kafir mengko cukup ngucap ing dalem salat asyhadatani fa wa huma asyhadu alla ilaha illallah apa syahadat loro utawi syahadat loro iku lafate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma, maka setengah saking barang yajibu kang wajib ilmuhu opo ngeweruhi ing barang waqtiqaduhu lan nikotaken ing barang mutlakon secara mutlak wan nutku bihi lan ngucapaken kalawan barang fil hali ing dalem saknalika ing kana kafiron lamun ana sapa wong iku kafir wa illa lan lamun ora kafir fa fi sholati maka cukup ngucap ing dalem salat asy-syahadatani opo syahadat loro wa huma utawi syahadat loro iku asyhadu iku lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu menyaksikan, aku bersaksi alla ilaha illallah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya ini? Fa mimma yajibu ilmuhu, maka setengah wajib kita itu mencari ilmu. Kewajiban muslimin muslimat itu mencari ilmu. Wa'tiqaduhu, dan harus i'tiqad, harus yakin di dalam hati, mutlakon secara mutlak, wan nutku bihi, dan harus diucapkan fil hali dengan segera, in kana kafiran apabila orang itu kafir, wa illa, dan kalau orang itu tidak kafir alias muslim, fa fi sholati, cukup di dalam sholat, asyhadatani, mengucapkan syahadat dua kalimat syahadat, wa huma, dan dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau orang kafir kalau mau masuk Islam itu harus ikrar dulu, harus baca syahadat dulu di awal. Kalau orang kafir, kalau orang muslim cukup di dalam sholat itu, di tahiyat itu sudah ada syahadatnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di tahiyat sudah ada. Namun kalau orang
Kafir mau masuk Islam namanya apa? Orang mu'allaf itu harus ikrar, harus ada yang membimbing syahadatnya. Banyak sekarang semakin pintar, semakin cerdas orang kafir dan dikasih petunjuk oleh Allah, banyak sekarang masuk dalam agama Islam. Di asrama ini ada 2 yang masuk agama Islam. Di asrama Putri 2 itu dulunya ada 4 orang non-muslim yang masuk asrama. Di antaranya meninggal salah satunya karena kena demam berdarah pas waktu liburan panjang. Dia di rumahnya kena demam berdarah. Terus yang 3, di antaranya yang 3 itu 2-nya itu masuk Islam. Pernah saya ikrarkan di sini, salah satunya anak SMK 5 itu masuk Islam. Yang pertama, dia itu dilamar dan dinikahi oleh orang Islam, akhirnya masuk Islam. Ternyata kakek buyutnya dulu adalah seorang muslimah, namun karena faktor ekonomi, karena dia kehidupannya miskin bahkan fakir, akhirnya digiring untuk masuk dalam gereja, akhirnya masuk ke Kristen atau ke Katolik. Banyak saudara-saudara kita di Malang Selatan, di Sitiarjo, dekatnya pantai selatan tuh, yang dulunya seorang muslimah akhirnya masuk ke dalam Kristen. Faktor apa? Faktor ekonomi. Yang terpenting adalah faktor keimanan. Yang terpenting lagi faktor ilmu. Bagaimana kita beriman kalau kita tidak punya ilmunya? Jadi iman itu harus punya ilmunya dulu. Makanya kalian ngaji yang sergap biar punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmunya dan dapat petunjuk dari Allah, ilmunya membuat keimanan kita nanti bertambah, kualitasnya bertambah, keimanannya bertambah. Akhirnya kita akan masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi harus mutlak, harus diikrarkan, harus diucapkan. Jadi iman itu diyakini di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan dipraktekkan melalui perbuatan. Jadi iman kita itu diyakini di dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan dipraktekkan dalam amal perbuatan. Jadi kalau kita sudah berikrar di dalam sholat, kita bersahadat di dalam sholat, bersaksi di dalam sholat, tatkala tahiyat awal maupun tahiyat akhir, bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tancapkan itu di dalam hati sampean, bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada keraguan lagi, yakin itu betul-betul bahwa kita dulunya tidak ada, akhirnya diadakan. Suatu saat kita akan juga mati, tulang belulang kita juga akan berserakan, bahkan daging kita sudah hilang menjadi tanah. Suatu saat kita juga akan dibangkitkan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan bersaksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahyunya berupa Al-Quran. Perbuatannya, ucapannya merupakan sunnah dan dijadikan hadis sampai sekarang. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah Muhammad itu adalah
uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menjadikan rahmat ke semua alam. Jadi harus yakini sampean bahwa besok sampean dari tidak ada sama Allah diciptakan menjadi ada. Suatu saat sampean akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nanti tatkala di yaumil kiamah sampean akan dibangkitkan dari yang berserakan, tulang yang berserakan, bahkan sudah menjadi debu, akan dikumpulkan lagi oleh Allah, akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dibalas. Kalau sampean banyak amal perbuatan baiknya, sama Allah disiapkan tempat yang indah. Namun kalau banyak amal buruknya, adalah tempatnya di neraka. Semoga dengan barokahnya kita mengaji, Allah mengangkat derajat kita semua, Allah mengangkat derajat orang tua kita, sehingga menambah keimanan kita, memantapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan kita bermohon kepada Allah di akhir hayat kita dimampukan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa-siapa orang yang di akhir hayatnya dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.